Perkenalkan, nama saya Sasfira Kamuntuan, NIM 20121041. Saya dari kelas PGMI 4B. Nah, di sini saya membuat video untuk UAS mata kuliah konsep dasar sains. Dan ibu dosennya yaitu Ibu Mutmainah MPD. Gerak dan gaya. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi gaya ada dua. Yang pertama, gaya gravitasi bumi. Yang kedua, gaya dorongan dan gaya tarik. Macam-macam gaya dalam kehidupan. Yang pertama, gaya otot. Merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Yang kedua, gaya gesek. Merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Yang ketiga, gaya magnet. Merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Yang keempat, gaya gravitasi. Merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Yang kelima, gaya listrik merupakan gaya yang terbentuk pada benda yang termuatan listrik. Kemudian pengaruh gaya terhadap. Yang pertama itu pengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Dan yang kelima, gaya mempengaruhi bentuk benda. Selanjutnya, materi dan perubahannya. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Para ilmuwan melakukan klarifikasi materi bertujuan agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisika atau perubahan fisis dan perubahan kimia atau reaksi kimia. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi padat, mempunyai bentuk yang tetap dan volumenya tetap, cair, mempunyai bentuk sesuai dengan tempatnya dan volumenya tetap, gas, mempunyai bentuk sesuai tempatnya dan volumenya berubah-ubah. Wujud materi tidak selalu tetap. Setiap materi yang mendapat perlakuan tertentu pasti akan berubah baik wujud maupun bentuknya. Perubahan wujud tersebut dapat dilakukan secara fisik, kimia, atau biologi. Yang pertama, perubahan fisik. Yang kedua, perubahan kimia. Dan yang terakhir, perubahan biologi. Kemudian faktor perubahan sifat materi. Perubahan sifat materi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembakaran, perkaratan oleh oksigen dan air, pemanasan, pembasukan, pendinginan, dan pemberian tekanan. Nah, selanjutnya usaha, energi, dan daya. Pertama, usaha, energi, dan daya. Pengertian gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi, di setiap titik yang dilalui gelombang getaran dan getaran tersebut berubah, maka tampak sebagai getaran yang merambat. Berhubungan dengan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Selanjutnya, pengertian bunyi. Bunyi atau suara merupakan salah satu fenomena fisika yang selalu kita alami sehari-hari. Contoh bunyi yang sering kita nikmati adalah musik. Musik bisa memberikan inspirasi saat kita sedang belajar, bekerja, atau beraktivitas. Kemudian hubungan gelombang bunyi. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang tidak pernah merambat melainkan bergetar maju mundur. Tiap saat molekul-molekul itu berdesakan di beberapa tempat sehingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi, tapi di tempat lain berenggang sehingga menghasilkan wilayah tekanan rendah.
Selanjutnya, listrik dan magnet. Apa itu listrik? Listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektronik seperti gelombang radio. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik berbolak-balik. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Pada magnet, ada dua kutub yang berlawan arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apakah sifat magnet dapat dihilangkan? Dibakar atau dipanaskan hingga suhu Curie, dibanting-banting atau dipukul-pukul. Magnet diletakkan pada solenoida atau kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik bolak-balik. Selanjutnya, tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang tersusun dan mengorbit pada bintang besar seperti matahari akibat gaya gravitasi bintang tersebut. Benda langit tersebut beragam, akan tetapi beberapa di antaranya adalah planet. Pengertian planet adalah benda astronomi yang mengorbit bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk mempunyai gravitasi sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan termonuklir dan membersihkan daerah orbitnya yang penuh dengan planetesimal. Ada 8 benda langit yang berada di tata surya, yaitu matahari, planet, komet, asteroid, meteoroid, bintang, bulan, dan meteor. Selanjutnya, tumbuhan dan proses kehidupannya. Struktur tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Adapun struktur batang, struktur jaringan yang menyusun organ batang yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Kemudian faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan yaitu ada 2. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Kemudian faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada beberapa faktor yang umumnya dapat mempengaruhi proses fotosintesis berlangsung. Di antaranya sebagai berikut. Kadar CO2 di udara, suhu, cahaya, lama penyinaran. Selanjutnya, hewan dan proses kehidupannya. Sistem pencernaan hewan. Struktur alat pencernaan berbeda-beda dalam berbagai jenis hewan, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Pada hewan invertebrata, alat pencernaan makanan umumnya masih sederhana, dilakukan secara fagositosis dan secara intrasel. Sedangkan pada hewan-hewan vertebrata sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna yang dilakukan secara ekstrasel. Sistem respirasi pada hewan. Sistem respirasi pada hewan invertebrata, sistem pernafasan pada porifera. Sistem respirasi pada hewan vertebrata. Respirasi pada Pisces. Contoh metamorfosis sempurna. Beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya adalah kupu-kupu,
telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nyamuk, telur, larva atau jentik, rupa nyamuk. Katak, telur berudu, berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, katak dewasa. Selanjutnya, sistem dalam kehidupan manusia. Pengertian sistem dalam kehidupan manusia. Pengertian sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen atau apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem organ merupakan bentuk kerja sama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Macam-macam sistem dalam kehidupan manusia ada 4. Yang pertama, sistem indera. Yang kedua, sistem kardiovaskular. Yang ketiga, sistem pernapasan. Yang keempat, sistem pencernaan. Yang kelima, sistem produksi. Dan yang terakhir, sistem urogenital. Nah, itulah hasil UAS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.